Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Salatullahi wa salamu rabbi ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa'ih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tata cara melaksanakan ibadah haji yang merupakan ibadah teragung yang dilakukan oleh seorang muslim pada bulan Dzulhijjah, yang merupakan bagian dari rukun Islam yang bisa menggenapkan dan menyempurnakan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika kita sampai di miqat, kita sampai di miqat, tempat di mana kita disyariatkan untuk melakukan ihram, maka disunnahkan bagi kita untuk mandi besar, mandi junub ataupun mandi yang lainnya. Kemudian kita menggunakan minyak-minyak wangi, wewangian pada badan kita, pada tubuh kita, kemudian pada jenggot kita. Kemudian setelah itu kita disunnahkan atau diharuskan memakai pakaian ihram, yaitu pakaian bagian atas dan pakaian bagian bawah, menutup bagian atas dari tubuh kita dan menutup bagian bawah dari tubuh kita seperti sarung, dan disunnahkan untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Kemudian bagi seorang wanita maka diperbolehkan untuk memakai pakaian apa saja, yang penting dia menutup auratnya. Tidak ada pakaian khusus bagi wanita. Boleh bagi wanita untuk memakai pakaian apa saja, selama dia menutup auratnya dan warna-warna yang tidak mencolok, bukan bagian dari perhiasan bagi wanita, sehingga kemudian dia bisa melakukan ibadah hajinya dengan sebaik-baiknya. Dikecualikan bahwa dilarang bagi wanita untuk memakai sarung tangan dan juga untuk memakai cadar, dan sebagian para ulama kita mengatakan bahwa boleh menjulurkan kelebihan dari dari penutup kepalanya atau jilbabnya ke wajahnya, karena dia bukan masuk dari definisi cadar yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu bagi orang yang beribadah haji dengan tamattu, dan ini yang akan kita jelaskan, yaitu berhaji dengan tamattu. Maka setelah kita mempersiapkan diri kita, memotong kuku, kemudian mandi besar, kemudian memakai wewangian dan juga sudah memakai kain ihram, maka kemudian kita memulai ibadah umrah kita. Kita melakukan ihram yaitu dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ini sudah cukup, karena tamattu merupakan ibadah haji yang menggabungkan antara umrah dengan haji. Maka pada saat ini kita berniat untuk melakukan ibadah umrah dulu. Jadi kita katakan labbaik Allahumma umratan. Semua laki-laki dan wanita semuanya mengucapkan doa ini dengan lisannya, tentunya juga diikuti dengan hatinya. Dan yang paling penting adalah mengikhlaskan niat kita, Jangan sampai kemudian ada hal-hal yang berupa riya ataupun sum'ah dalam niat kita, sehingga kemudian bisa merusak ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ucapkan labbaik Allahumma umratan, kemudian memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kita perbanyak, kita perbanyak, dan disunnahkan bagi laki-laki untuk mengangkat suaranya dengan zikir-zikir ini ketika perjalanan menuju ke Mekah dari miqat, menuju ke Mekah, disunnahkan untuk memperbanyak mengucapkan kalimat ini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sebagai bentuk dari pemenuhan panggilan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adzin fin nasi bil hajj, serukan kepada manusia untuk berhaji. Maka ketika berhaji kita mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu wahai Allah Subhanahu wa taala.
ya, yang mana talbiyah ini merupakan bentuk dari pemenuhan kita dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga tauhid yang selama ini kita yakini terkait dengan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya dia melakukan talbiyah ini sampai hendak memulai tawaf, ya, tawaf umrah. Maka ketika sampai di haram dia masuk ke haram dan berdoa dengan doa sebagaimana kita masuk masjid Allah maftah li abwaaba rahmatik, memulai dengan kaki kanan, ya. Kemudian setelah itu kita menuju ke Hajar Aswad, kita memulai tawaf kita dari tempat ini. Jadi kalau di haram itu ada Hajar Aswad, biasanya ada tanda lampu warna biru di atas atau warna hijau di atas, sehingga kemudian kita tahu dari mana kita memulai tawaf kita. Kalau kita lihat lampu warna hijau, maka disitulah kita mulai tawaf kita kepada Hajar Aswad itu. Disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad, ya. Kalau tidak, maka cukup dengan memberikan isyarat dengan mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, ya. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyik. Ini disunnahkan untuk kita ucapkan ketika kita memulai tawaf kita di Ka'bah. Kemudian dia memulai melakukan tawaf dan menjadikan Ka'bah, ya, di sebelah kiri kita, ya. Menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Jadi kita berputar tidak searah jarum jam, tidak searah jarum jam. Kemudian apa yang kita ucapkan ketika kita sedang melakukan tawaf? Yang kita lakukan adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca Al-Qur'an ataupun memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu. Semuanya disyariatkan, ya. Maka jangan kemudian kita terikat dengan doa-doa tertentu sehingga kemudian kalau tidak berdoa dengan doa itu merasa bersalah dan merasa tidak sah tawafnya. Tidak. Maka kita katakan semua jenis dzikir, semua jenis bacaan Al-Quran, semua jenis doa yang kita lantunkan kepada Allah, itu merupakan ibadah yang boleh dilakukan ketika tawaf, dan terkhusus ketika sampai di Rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad, disunnahkan untuk berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ketika tawaf kita disunnahkan dua hal, khusus laki-laki. Yang pertama al-ittiba', yaitu membuka bahu sebelah kanan, ya, bagi laki-laki. Jadi bahu sebelah kanan dibuka selama dia melakukan proses tawaf. Yang kedua adalah ar-ramal, yaitu lari-lari kecil pada 3 putaran pertama ketika kita tawaf. Ini kalau kita bisa lakukan, kalau sedang dalam keadaan ramai padat, maka sunnah ini bisa ditinggalkan karena perkara tersebut adalah perkara yang luas. Setelah dia melakukan tawaf 7 kali di Ka'bah, ya, maka kemudian disunnahkan baginya untuk sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ada makam Ibrahim di dekat Hajar Aswad. Disunnahkan untuk sholat di situ 2 rakaat. Rakaat yang pertama disunnahkan untuk membaca surat Al-Kafirun, dan surat yang kedua, rakaat yang kedua disurahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, ya. Dan hendaknya dia melakukan salat itu dengan ringkas, ya. Tidak terburu-buru tapi juga tidak lama. Dianjurkan dengan ringkas. Dan jikalau dia tidak mampu untuk salat di belakang makam Ibrahim, maka boleh baginya untuk salat di tempat yang lainnya. Ya, perkara ini perkara yang mudah. Jadi jangan ngeyel, memaksakan diri untuk sholat di situ padahal dalam keadaan ramai. Maka kita bisa terinjak-injak, bahkan sholat kita tidak khusyuk karena banyak orang yang berlalu lalang sekitar kita. Maka hendaknya mencari tempat yang sepi, yang aman, yang kondusif untuk melakukan ibadah sholat tersebut. Setelah kita melakukan sholat, ya, dan salam, maka kita langsung pergi ke Bukit Shafa. Ketika sampai ke Bukit Shafa, mendaki, ya, ke arah Bukit Shafa, kita disunnahkan untuk membaca Inna Shafa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima
wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi ini yang disunahkan untuk dibaca. Kemudian membaca abda'u bima bada Allahu bihi. Kemudian dia naik ke atas bukit Safa, ya. Kemudian menghadap ke kiblat, yaitu ke Ka'bah, dan kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dimulai membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjasa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian dia apa? Berdoa. Setelah membaca ini berdoa, terserah dengan doa yang dia inginkan, dan boleh juga berdoa dengan bahasa Indonesia, dan disunnahkan untuk berdoa dengan ayat-ayat dalam Al-Quran seperti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ini disunnahkan. Adapun jika tidak bisa bahasa Arab, maka boleh dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa daerah kita. Selesai berdoa, kita disunnahkan untuk mengulang lagi. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah nasara abdah anjaza wa'dah nasara abdah wa hazabal ahzaba wahdah. Kemudian berdoa. Ini diulang selama sebanyak 3 kali, ya. Berdoa, kemudian diulang terakhir, baru berdoa, baru kemudian dia memulai untuk melakukan sa'i, ya. Sa'i yaitu menuju ke Bukit Marwah, ya. Ketika sampai di tanda-tanda yang berbawah hijau, maka disunnahkan bagi kita untuk berlari-lari, ya, untuk berlari-lari. Nah, ini sebagai dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, pada waktu itu beliau berlari-lari ketika sampai pada tanda warna hijau, sampai pada tanda warna hijau yang selanjutnya, ya. Setelah itu kemudian jalan biasa, kecuali kalau dalam keadaan ramai dan padat, maka diperbolehkan bagi kita untuk berjalan sesuai dengan kemampuan kita. Adapun wanita maka tidak disyaratkan ini. Sebagaimana tadi ketika tawaf tidak disyaratkan ittiba dan juga tidak disyaratkan untuk ar-ramal. Demikian juga ketika kita sa'i atau wanita sa'i tidak disyaratkan untuk lari-lari. Dan seorang laki-laki yang melakukan tawaf atau melakukan sa'i bersama istrinya, keluarganya, anaknya, dan dia khawatir kalau dia melakukan proses itu, lari-lari itu, kemudian keluarganya hilang, tidak tahu jalan, dan lain sebagainya, maka diperbolehkan untuk menemani keluarganya. Tidak ikut berlari, sebagaimana penjelasan dari para ulama-ulama kita. Kemudian ada kesalahan yang terjadi di sini, yaitu ketika kita sa'i antara Safa dan Marwah, bahwa ketika sampai di Bukit Marwah, ya, hendak kita mendaki ke Bukit Marwah, biasanya banyakkan kaum muslimin membaca lagi inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Maka ini merupakan kesalahan. Jadi membaca ayat ini hanya 1 kali, yaitu ketika dari selesai kita melakukan sholat di belakang makom Ibrahim, ketika menuju ke arah Bukit Safa, pada saat itulah kita baca ayat tersebut dan tidak diulang lagi ketika kita sampai di Bukit Marwah. Ini merupakan kesalahan yang banyak terjadi dikarenakan orang yang sedang melakukan ibadah haji. Maka ketika sampai di Bukit Safa, dia hanya menghadap ke ketika dia sampai ke Bukit Marwah, maka dia menghadap ke Ka'bah dan kemudian melakukan doa seperti doa yang dilakukan di Bukit Safa tadi, yaitu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa ahzabal ahzab wa hazamal ahzab wahdah. Baru kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa diulang lagi doa tadi sampai 3 kali, ini sunnahnya sampai 3 kali, baru kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke Bukit Safa, dan itu dilakukan sebanyak 7 kali. Hitungannya adalah dari Bukit Safa ke Bukit Marwah 1 kali, dan dari Bukit Marwah ke Bukit Safa juga 1 kali. Jadi setelah sampai pada putaran yang ke-7 yang berakhir di Bukit Marwah, dia tidak usah berdoa lagi, dia kemudian bertahallul, ya, yaitu
dengan membebaskan dirinya dari ihram, yaitu dengan memotong rambut. Ada dua di sini. Ada al-halaq, yaitu dicukur habis, digundul, dan juga ada yang namanya al-qasr, yaitu memotong pendek rambutnya. Para ulama kita lebih memilih untuk memotong pendek rambutnya karena akan ada ibadah haji yang akan dia lakukan setelah dia melakukan umrah ini. Baik, setelah itu maka selesailah umrahnya, maka sekarang kita akan berpaling ke ibadah haji. Jadi pada tanggal 8 dari bulan Dzulhijjah, maka dia disunnahkan untuk memakai pakaian ihramnya lagi dari tempatnya, dari penginapannya, ya di mana dia tinggal. Maka dia memakai pakaian ihramnya lagi. Mandi, ya mandi besar, kemudian setelah itu memakai pakaian ihramnya lagi. Kemudian setelah itu dia bertalbiyah dengan mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Ini merupakan niat untuk masuk ke dalam ibadah haji, ya. Ibadah haji pada tanggal 8 dari bulan Dzulhijjah. Jadi ini dilakukan pada pagi hari dan ini hukumnya sunnah. Berihram dari tempatnya, kemudian dia pergi ke Mina dan menginap di Mina. Selama dia di Mina memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jadi dia berihram dengan labbaik Allahumma hajjan, baru kemudian memperbanyak talbiyah dan dia pergi ke Mina, menginap di sana sebagai persiapan untuk pergi ke Arafah esok hari. Ini disebut dengan hari tarwiyah. Disebut hari tarwiyah sebagai pembekalan, menyiapkan diri, memperbanyak minum, menyiapkan secara rohani, ya, sehingga kemudian dia bisa melakukan ibadah wukuf di Arafah dengan sebaik-baiknya. Dan hukum menginap di Mina pada tanggal 8 ini adalah sunnah. Ketika di Mina kita disunnahkan untuk melakukan sholat pada waktunya dengan dikosor. Jadi sholat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Kemudian keesok harinya pada tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah dia pergi ke Arafah melakukan wukuf di Arafah ya, tanggal 9 tersebut, sehingga kemudian dia melakukan salah satu di antara rukun terbesar dari haji itu, yaitu al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah yang tidak sempurna atau tidak sah haji seseorang kecuali dengan wukuf ini. Wukuf ini dilakukan sampai matahari terbenam, dan hendaknya orang yang wukuf diwajibkan untuk wukuf tepat di Arafah. Maka harus tahu dia batasan-batasan Arafah dan disunahkan pergi ke Masjid Namirah. Kalau tidak bisa karena zahmah, karena ramai, karena padat, maka dia boleh untuk wukuf di mana saja di Arafah. Yang penting adalah masuk ke tempat Arafah. Ketika sore hari, ya, matahari, dia disunahkan bagi dia untuk salat jamak dan qasar, salat duhur 2 rakaat dan salat asar 2 rakaat jamak takdim dilakukan di waktu duhur. Kemudian setelah ba'da asar disunahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak permintaan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena pada waktu ini merupakan waktu-waktu mustajabud doa, ya. Khairud du'ai du'a'u Arafah, kata Rasulullah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan ketika hari Arafah. Ketika matahari terbenam, maka kemudian orang yang berhaji pergi ke Muzdalifah dan mabit di Muzdalifah sampai keesok harinya. Di Muzdalifah kita istirahat, ya. Salat maghrib dan isya dilakukan di Muzdalifah, jamak takhir, salat maghrib 3 rakaat dan salat isya 2 rakaat dilakukan di Muzdalifah, ya, jamak takhir. Kemudian kita beristirahat sampai matahari terbit, salat subuh sampai fajar terbit, melakukan salat subuh. Kemudian duduk di tempat dia salat sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit pada waktu itu. Bagi wanita, anak-anak dan orang-orang sudah tua, renta dan sakit diperbolehkan untuk bertolak dari Muzdalifah dari tengah malam. Jadi jam 1, jam 2 boleh dia bertolak ke kota Mekah untuk melakukan ibadah yang selanjutnya. Adapun bagi orang yang kuat, yang sehat, maka diharuskan untuk
untuk berdiam di Musdalifah sampai matahari terbit. Kemudian setelah itu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah ada beberapa amalan yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah melempar jumrah. Pada tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, melempar jumrah Aqabah, yaitu mengambil 7 kerikil kecil. Bisa diambil di Musdalifah, bisa diambil di Mina, atau di perjalanan, boleh diambil di mana saja. Sunnahnya yang dilakukan Rasulullah SAW adalah beliau mengambil di Mina, ya. Dan beliau juga menyuruh Abdullah bin Abbas untuk mengambil di Musdalifah. Jadi al-amr wasi'. Jadi perkara ini luas, bisa diambil di Musdalifah, di Mina, ataupun di mana saja. 7 kerikil. Kemudian dia melakukan jumrah, melempar jumrah Aqabah. Ya, jumrah yang paling terakhir, 7 butir kerikil. Dan ketika kita melempar jumrah, kita harus memasukkan kerikil itu ke dalam sumur jumrah, ya, dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali, baru kemudian dia pergi. Kemudian dia pergi ke tempat untuk menyembelih hadyunya, khususnya yang tamattu dan juga yang qiran, ya. Kemudian setelah itu dia menyembelih kurbannya, atau dia bertahallul, yaitu memotong rambutnya dengan menggundulnya atau dengan memendekkannya. Maka setelah melakukan itu, dia sudah melakukan tahallul awal. Tersisa baginya adalah melakukan tawaf ifadhah, juga dilakukan pada waktu tersebut dan boleh diundur setelah tanggal 10, boleh tanggal 11, 12, bahkan boleh setelah itu. Maka dia melakukan tawaf ifadhah, yaitu melakukan tawaf, ya. Tentunya setelah kita memotong rambut, kita boleh menggantikan ihram karena kita sudah tahallul awal. Kita menggantikan ihram, boleh pakai wewangian, kecuali yang dilarang adalah hubungan suami istri, ya. Ketika kita melakukan tawaf ifadhah, maka diperbolehkan tawaf dalam keadaan memakai pakaian biasa. Jadi kita tawaf ifadhah, ya, yaitu tawaf 7 kali putaran sebagaimana kita lakukan ketika umrah, salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, baru kemudian setelah itu dia melakukan sa'i, ya, sa'i haji. Ya, setelah melakukan tawaf ifadhah, maka setelah itu dia sudah sempurna dan telah melakukan tahallul tsani. Jadi pada tanggal 10 ini ada beberapa ibadah yang hendaknya dilakukan, yaitu melempar jumrah, kemudian menyembelih hewan kurban atau hewan denda, kemudian memotong rambut al-halaq, kemudian tawaf ifadhah dan sa'i haji. Maka kelima-limanya ini boleh dilakukan tidak berurutan. Boleh dia tawaf ifadhah dulu, boleh dia melempar jumrah dulu misalnya, boleh dia menyembelih dulu, ya. Kecuali potong rambut, maka dia dilakukan setelah dia melakukan salah satu di antara ibadah melempar jumrah atau menyembelih dan yang lainnya. Ini boleh. Ketika Rasulullah ditanya, ya, terkait dengan hal ini, dia katakan bahwa if'al wala haraj. Kemudian pada tanggal 11 dari bulan Dzulhijjah, kita disunnahkan, kita diwajibkan untuk melempar jumrah yang ketiga-tiganya. Ya, jumrah yang pertama yaitu sugra, jumrah wusta, dan jumrah Aqabah. Jadi 21 kerikil yang harus kita siapkan karena masing-masing kita melempar 7 kali ke tempat jumrah tersebut. Setiap melempar kita katakan Allahu Akbar, ya, sampai 7 kali. Kemudian setelah itu kita berdoa di tempat kita agak pergi melipir sedikit, ya, di depan tempat jumrah yang pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa baru kemudian pergi ke jumrah yang kedua dan kita berdoa lagi. Kita lempar jumrah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kemudian kita berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, terserah doa apa saja. Dan jumrah yang ketiga, jumrah Aqabah, kita juga melempar jumrah tersebut dan tidak berdoa setelah itu. Setelah selesai jumrah ini, maka selesailah amalan pada tanggal 11 Dzulhijjah. Jumrah ini hendaknya dilakukan setelah matahari condong ke arah barat, yaitu setelah azan zuhur. Ini waktunya. Ini pendapat mayoritas para ulama kita, ya. Maka hendaknya kita berhati-hati terkait dengan masalah ini. Tidak melakukan sebelum matahari condong, tapi hendaknya dia melakukan ini ketika matahari sudah condong ke arah barat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, dan Rasulullah wanti-wanti untuk melakukan pada waktu itu. Pada tanggal 12 juga sama, kita melakukan lempar jumrah juga, ya, sebanyak 21. Demikian juga pada hari yang ke-13. Jikalau seseorang ingin pergi dari Mina pada
tanggal 12, maka diperbolehkan setelah melempar jumrah dia pulang ke Mekah, maka setelah itu tidak ada kewajiban-kewajiban yang lainnya kecuali menunggu sampai tawaf wada, sehingga kemudian dia safar pulang ke negerinya. Ini yang ibadah terakhir yang dilakukan adalah tawaf wada, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga ucapan dari Abdullah bin Abbas, ya, hadis dari Abdullah bin Abbas bahwa yang terakhir dilakukan adalah tawaf wada. Inilah ibadah haji atau tuntunan dari ibadah haji secara ringkas yang hendaknya dilakukan oleh jamaah haji. Semoga para jamaah haji diberikan haji yang mabrur, diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah haji dan kesehatan di dalamnya. Wassallallahu ala nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.